mujizat, minggu yang penuh dengan berkat-berkat Allah. Mari sorakan haleluya saudara. Nyatakan ya Allah yang hebat, Allah yang perkasa, berkuasa dulu sekarang selama-lamanya. Haleluya. Yesus namanya. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Yes Lord. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Ya iman Lord, haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Yes, haleluya. Nyatakan, angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa, berkuasa selamanya. Yes God, Engkau berkuasa, berdaulat selama-lamanya. Mari nyatakan sekali lagi saudara, nyanyikan. Yesus
Engkau Yesus. Hanya Engkau Yesus. Hanya Yesus yang layak kita sembah. Hanya Yesus. Tidak ada Allah yang lain. Hanya Dia satu-satunya Tuhan. Penyelamat dunia ini. Satu-satunya Tuhan yang kita bisa andalkan. Satu-satunya Allah yang kita taruh percaya kita kepada Tuhan, kepada Dia. Dan setiap kali kita berharap kepadanya, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Dia telah membuktikan kasih-Nya yang sejati, karya-Nya yang luar biasa untuk kita, untuk menebus kita. Nyanyikan pujian ini saudara. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Kami persembahkan hidup kami, seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Sama-Mu Tuhan, berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Ada tangan kasih Tuhan yang kuat, yes, yang memeluk setiap kita, menolong kita. Selamanya Kau. Lagi nyatakan, hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau
tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Haleluya. Hidup kami mau persembahkan bagimu. Kami nyatakan, kami nyatakan. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kami angkat tangan kami, sebab hanya Tuhan saja tempat pengharapan kami, yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu itu tersedia selamanya. Saudara nyanyikan, hanya Kau, nyanyikan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Selalu Kau tempatku berharap. Pastikan tidak ada Allah lain selain Dia. Tempat kita membawa jawaban, tempat kita berharap, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya hanya Engkau Tuhan, tempat jawaban, tempat berharap, mujizat terjadi. Tempatku berharap Tuhan. Terus harapkan, harapan yang besar, harapan yang besar dari Tuhan. Dialah yang besar, Dialah yang perkasa, Dialah yang mulia. Izinkan Dia bekerja, izinkan Dia bawa, memulihkan setiap kita, berikan Dia ruang, izinkan Dia menjamah setiap kita, saudara. Roh Kudus, hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Holy Spirit come. Roh Kudus memenuhi setiap hati
Saudara, dalam hidup kita tidak terlepas dari kata memberi ataupun menerima. Tetapi hikmat manusia akan berkata bahwa memberi adalah hal yang merugikan. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa memberi adalah baik. Bahkan lebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita diizinkan untuk menerima kasih-Nya yang berlimpah. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan kita untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR JCB yang tampil di layar kaca saudara ataupun bisa transfer ke nomor rekening. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, Shalom, selamat hari Minggu dan kita bertemu lagi di dalam mengupas, mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya mengupas dan mendapatkan berkat, tapi hidup daripada firman Tuhan itu hidup di dalam hidup kita, memimpin kita senantiasa. Haleluya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita ambil perjamuan kudus terlebih dahulu. Dan setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, saya ingin ingatkan kita kembali bahwa perjamuan kudus adalah hadiah. Hadiah buat saudara dan saya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang disimbolkan di dalam perjamuan kudus adalah hadiah. Hadiah hidup yang kekal buat saudara dan saya. Dan hadiah kesembuhan dari sakit penyakit. Dan juga hadiah kesehatan yang luar biasa selama kita hidup di atas muka bumi ini. Dan itulah yang telah dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Terima bukan dengan stres, terima bukan dengan kemampuan kita, tapi sebagai hadiah yang kita terima dengan iman. Angkat roti yang ada di tangan saudara, pas roti saya berkata, aku adalah Alfa dan Omega, berarti dia selesai melakukan segala hal yang dibutuhkan. Bagian kita adalah percaya dan menerima dengan iman percaya. Tuhan terima kasih, roti yang kami pegang, kami lihat tidak hanya dengan kacamata jasmania sebagai roti biasa, tapi kami melihat dengan kacamata rohani. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan, yang dipukul, dirajam, diludahi, dikuliti, sehingga oleh bilurnya, oleh luka yang ada di tubuhnya, mengambil luka kami. Sehingga luka-luka dan setiap sakit penyakit kami ditimpakan di atas tubuh Tuhan Yesus. Sehingga oleh bilurmu kami disembuhkan. Oleh bilurmu kami memiliki kesehatan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita ambil, kita makan dengan iman percaya. Angkat cawan yang ada di tangan saudara Bapa di surga. Kembali engkau telah mengajar kami untuk melihat bahwa yang kami pegang walaupun hanyalah anggur biasa, tetapi kacamata rohani kami melihat darah Tuhan Yesus dicurahkan di atas kayu salib, mengampuni dosa kami, memberikan kami hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami menerima kesembuhan daripada Engkau. Sakit penyakit yang ada pada tubuh umat-Mu ya Tuhan. Aku perintahkan untuk keluar. Dan sebagai gantinya, Engkau menyembuhkan mereka dari ujung kepala dengan sampai ujung kaki. Karena bilur-Mu berkuasa untuk melakukannya. Dan kami terima dengan iman percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa janji firman Tuhan. Saudara, minggu lalu saya sangat diberkati oleh khotbahnya Pastor Yung Susilo. Dia menggambarkan sesuatu yang luar biasa. Saya anjurkan saudara, kalau belum sempat nonton, boleh nonton. Dan dia membawa kita dengan cerita-cerita yang menarik. Ada istilah-istilah yang baru, Euroclydon yang kita belum pernah dengar sebelumnya. Dan ini yang saya dapat pada waktu dia sampaikan firman Tuhan ini. Saya melihat bagaimana Dr. Lukas, penulis kitab Kisah Rasul-Rasul, dia mendescribe, menggambarkan hidup ini dengan cara yang luar biasa. Hidup ini memang ada tantangan, ada rintangan, bahkan ada badai yang terbesar yang di-share sama Pastor Yung Susilo, yaitu badai Euroclydon.
Tetapi Dr. Lukas menggambarkannya bahwa God is in control. Tuhan itu tetap memegang kendali. Dan dia merubah badai Euroclydon tersebut yang dimaksudkan iblis atau keadaan dunia yang sudah tidak sempurna sehingga ada badai untuk menghancurkan Lukas, Paulus, tentara-tentara yang ada di situ, awak kapal, para tahanan yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Roma. Dan Tuhan robah, walaupun kapal itu kemudian karam di Pulau Malta, tetapi ada pemberitaan kabar baik. Ada badai yang lebih besar yang terjadi di selain Euroclydon, yaitu badai kabar baik. Sehingga penduduk Pulau Malta mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik. Disembuhkan dari sakit penyakitnya, mereka terima Tuhan Yesus. Dan juga para tahanannya ikut mendengar, para awak kapalnya ikut mendengar. Keren sekali itu Tuhan saudara dan Tuhan saya. Dia merubah badai Euroclydon menjadi badai kabar baik. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat kembali kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Dengan judul merubah tragedi hidup manusia, Tuhan rubah menjadi transformasi. From tragedy to transformation. Dari tragedi menuju kepada transformasi, menuju kepada terang, menuju kepada tata, menuju kepada hal-hal yang luar biasa. Dan hari ini saya ambil dari kitab Rut yang bercerita tentang khususnya Rut dan Naomi. Tapi sayang sekali saudara, kitab Rut ini bacanya kurang enak. Karena dibuka dengan tragedi. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan fast forward ke yang kitab terakhir. Kita akan melihat transformasi yang amat luar biasa terjadi. Nomor satu, apa tragedi yang terjadi? Nomor satu, the tragedy of famine. Tragedi kelaparan. Rut 1 ayat 1, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya yang ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ada kelaparan yang terjadi. Nggak enak sekali. Kedua, the tragedy of leadership. Tragedi kepemimpinan. Mestinya saudara, menurut saya, Elimelek dan Naomi yang pindah dari Bethlehem ke Moab bersama dengan kedua anaknya laki-laki, mereka tidak perlu pindah. Kalau saja mereka mengerti leadership yang baik, mereka mestinya tidak pindah. Ya. Nanti kita belajar apa yang kita bisa pelajari, karena firman Tuhan kan ditulis untuk mengingatkan kita, memperbaiki yang salah, mengoreksi hidup kita. Tapi puji Tuhan, pada intinya God is in control, yang nanti saya akan bagikan. Nomor 2, the tragedy of leadership. Rut 1 ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ini kesalahan menurut saya yang disebabkan tidak ada leadership, tidak ada kepemimpinan, tidak mendengar suara Tuhan. Hakim-Hakim 21 ayat 25 berkata demikian. Pada zaman itu tidak ada raja. Ingat, Elimelek dan Naomi hidup pada zaman para hakim. Apa yang terjadi di zamannya para hakim? Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Pastor Kong, maksudnya tidak ada raja itu implikasinya apa? Konsekuensinya apa? Tidak ada raja berarti tidak ada leadership. Raja itu lambang daripada leader. Presiden lambang daripada seorang pemimpin. Karena tidak ada raja di antara orang Israel, ayat 21, ayat 25, Hakim-Hakim 21 ayat 25 maksud saya, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi menurut saya saudara, kalau saya boleh menginterpretasikannya, Elimelek dan Naomi semestinya kalau mereka tidak pindah ke Moab. Nanti kita akan lihat pada waktu mereka ada di Moab yang terjadi adalah tragedi, bahkan tragedi demi tragedi. Rut 1 ayat 23, ayat 3, masih di awalnya Rut saudara, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Itulah tragedi yang terjadi. Tragedi apa lagi yang terjadi setelah mereka pindah ke Moab? Pada waktu saya bilang tragedi ini bukan berarti tidak ada solusi saudara ya.
Nanti saya akan tunjukkan solusinya, ada transformasi yang luar biasa. Tapi alangkah baiknya firman Tuhan ditulis, kita bisa belajar dari kesalahan orang lain supaya kita bisa lebih baik. Kan Rasul Paulus berkata, Alkitab itu ditulis untuk supaya kita bisa belajar. Yang ketiga, the tragedy of value compromise. Mereka mengkompromikan nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai Judaism pada waktu itu dalam kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Kedua anak mereka, Mahlon Kilion, mengambil istri dari bangsa Moab. Itu tidak diizinkan oleh Musa pada zaman itu, saudara. Kalau zaman sekarang, orang menikah dengan bangsa lain itu sah-sah saja. Ini ceritanya zaman dahulu dalam konteks pada waktu itu. Artinya kenapa? Karena bangsa yang lain itu tidak mengenal Tuhan. Kalau sekarang saudara Indonesia menikah dengan orang Vietnam, menikah dengan orang Singapura atau Amerika, sesama orang percaya itu boleh-boleh saja. Rut 1 ayat 4. Keduanya yaitu Mahlon dan Kilion mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka berdiam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Nomor 4. The tragedy of death. Tragedi kematian. Kali ini bukan bapaknya yang mati, Elimelek, tetapi kedua anaknya itu Mahlon dan Kilion, Rut 1 ayat 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, enaknya saudara ya, baca pertama baru ayat 5 sudah banyak tragedi demi tragedi. Tapi kembali lagi, God is in control, dia akan merubah tragedi menjadi transformasi. Tragedi nomor 5 apa saudara? The tragedy of blaming God. Menurut saya ini yang paling berat ini. Ini yang dialami oleh Naomi. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan dua anaknya, hidupnya menjadi getir, pahit. Sehingga dia menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri. Dan yang paling mengagetkan, dia menyalahkan sang penciptanya yang notabene nggak ada hubungannya, yang nggak bersalah sama sekali. Justru sang penciptanya itu berusaha untuk menolongnya. Nanti kita lihat di akhir daripada cerita ini. Rut 1 ayat 13b, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Ini kata Naomi. Masa sih bahasanya kasar begitu? Blaming God. Ini tragedi yang luar biasa. Kalau tragedi kematian yang lain itu tragedi fisik. Tapi ini tragedi blaming God itu tragedi di dalam jiwa kita. Di dalam hati kita nggak baik sekali. Nomor 6. Tragedi blaming God menyalahkan Tuhan. Membuat Naomi masuk ke tragedi yang berikutnya. Tragedy of abandoning God. Tragedi meninggalkan Tuhan. Saya tidak tahu apakah Naomi meninggalkan Tuhan benar-benar apa tidak. Tapi paling tidak Naomi mendorong kedua menantunya Orpa dan Rut untuk meninggalkan bangsa Israel. Meninggalkan the God, Tuhannya Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Rut 1 ayat 15, berkatalah Naomi, ini kepada Rut setelah dia ngomong sama Rut sama Orpa untuk balik ke rumah orang tua mereka. Mereka nggak mau, mereka bilang saya mau ikut kamu Naomi. Tapi kemudian Naomi insist demikian rupa, pulanglah ke rumah orang tuamu, ke rumah saudaramu, ke rumah Tuhanmu. Orpa kemudian balik, Rut tidak. Rut tetap bersama dengan Naomi. Saya bacakan ini perkataan Naomi kepada Rut. Rut 1 ayat 15. Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Sekarang kamu pulanglah mengikuti iparmu itu. Wow. The tragedy of abandoning God. Saudara, apa yang terjadi dengan Orpa? Pertama dia nggak mau, tapi didesak sama Rut. Akhirnya didesak oleh Naomi. Akhirnya dia balik. Kalau balik ke kampung halaman itu jelas nggak salah saudara pulang kampung. Pulang ke negara asal nggak salah, kepada suku dan bangsanya itu sama sekali tidak salah. Tetapi di dalam konteks cerita ini adalah dia balik kepada Tuhan-Tuhannya dia. Ini yang salah besar. Dan saudara, apa yang terjadi? Rut ini sebenarnya tadinya sudah berpindah.
mestinya dia tetap mengikuti Naomi. Tahu nggak saudara, keturunan daripada Ruth itu apa? Nenek moyangnya itu adalah Balak. Balak itu nabi yang dipakai oleh Biliam, seorang raja, untuk mengutuki bangsa Israel. Jelas-jelas keturunannya nggak bagus. Tetapi ya ada kesempatan dia berpindah dong ya ke bangsa Israel. Sayang dia kembali lagi ke bangsanya tersebut. Sekali lagi kembali ke bangsanya no problem. Tapi kembali kepada Tuhan daripada bangsanya itu yang menjadi masalah. Dan setelah itu dia melahirkan. Dan di garis keturunannya itu dia melahirkan anak, anaknya melahirkan anak. Di garis keturunannya itu ada raksasa yang bernama Goliat, yang menjadi musuh bangsa Israel yang dikalahkan oleh Daud. Tapi sebelum itu kita lihat bahwa perjalanan keluarga ini sungguh penuh dengan tragedi. Tragedy after tragedy. Dan saya ingin cepat-cepat switch mode saudara ya. Nggak ingin terlalu lama di bagian tragedinya. Saya ingin segera masuk ke transformasi karena itu adalah berita kabar baik. Ya, saya mengucap syukur saudara dan saya memiliki Tuhan yang setia. Katakan setia. Yang membawa kita dari tragedi hidup kepada transformasi yang luar biasa. Dan saya fast forward saudara ya, saya percepat ya. Dari Rut 1 kita lompat ke Rut keempat supaya kita bisa baca ending story-nya yang luar biasa. Kalau saya nonton itu saya suka baca sinopsisnya. Kira-kira hasil akhirnya seperti apa. Udah bayar tiket masa nonton film yang penuh dengan tangisan ya. Yang gak happy ending ya. Ya mendingan happy ending aja lah. Ya, sehingga saya tahu kalau ini pemainnya itu kalah terlebih dahulu, nanti akhir-akhirnya dia menang. Enak sekali. Rut pasal 4 ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki ayat 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak ini di Israel. Lihat nggak? Tuhan itu masih rela menolong Naomi loh. Walaupun Naomi bitter, luka, kesal sama Tuhan. Dan push menantu-menantunya untuk kembali kepada Tuhannya mereka. Di situ ada penebus. Dalam hal ini Boas. Simbol daripada Tuhan Yesus menebus hidup Naomi, menebus hidup Rut. Ayat 15, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih sebab menantumu yang mengasihi engkau. Luar biasa Rut ini. Rut mengasihi Naomi, mengasihi keluarga Naomi, bangsa Naomi, Tuhannya Naomi. Mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Naomi paling punya 2 anak laki-laki. Sudah meninggal. Tapi ayat ini berkata lebih berharga. Jadi Rut ini lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Dan kita tahu di zaman perjanjian lama. Anak laki-laki itu lebih dinilai berharga daripada anak perempuan. Tentunya tidak lagi di zaman sekarang. Ayat 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Ayat 17 ini luar biasa. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya siapa saudara? Obed. Siapa Obed itu? Dia bapaknya Isai atau Jesse dalam bahasa Inggris. Siapa itu Isai? Dia adalah bapaknya, babenya daripada Daud yang kemudian menjadi Raja Daud yang besar, yang luar biasa. A man after God's own heart, seorang raja, seorang pemazmur, seorang yang sesuai dengan hati Bapa di surga. Luar biasa, keturunannya, transformasi yang terjadi itu nggak tanggung-tanggung. Menjadi transformasi, bahkan punya tata, terang dan lain sebagainya, luar biasa. Tuhan telah merubah tragedi menjadi transformasi, luar biasa. Kalau Tuhan telah mengubah hidup Rut, Tuhan mengubah hidup Naomi, Tuhan juga sudah melakukannya dalam hidup saudara, akan terus melakukannya dan sedang melakukannya dalam hidup saudara dan saya. Apapun rintangan dan tantangan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, trust God, percaya bahwa Dia itu setia. Karena kesetiaannya, bukan karena kehebatan saudara dan saya. Dia mampu, mau, dan terus akan mengubah tragedi
masalah hidup saudara menjadi transformasi, menjadi terang, menjadi tahta yang luar biasa. Apa sih yang disebut dengan tragedi, saudara? Tragedi itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Apa itu transformasi? Saya pakai bahasa sehari-hari aja, saudara ya. Transformasi adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang di luar dugaan kita. Terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan Tuhan mengubah tragedi menjadi transformasi. Tuhan mengubah tragedi menjadi treasure, menjadi harta karun. Merubah tragedi menjadi terang yang luar biasa. Mengubah tragedi menjadi tahta. Saya pakai huruf T semua untuk bermain kata-kata sebentar. Nah, saudara, dalam cerita Rut ini, kenapa ada cerita Rut, kenapa ada kitab Rut? Saya percaya seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan ditulis supaya kita bisa belajar. Bukan untuk menghakimi orang yang salah. Karena kita juga bisa bersalah. Bisa-bisa kesalahan kita lebih besar daripada kesalahan orang lain. Jadi bahagian kita bukan condemn orang lain, tetapi belajar dari kesalahannya, saudara ya. Nomor satu yang saya pelajari bahwa God is faithful. Tuhan itu setia dan begitu setianya, luar biasa setianya. Dan kesetiaannya itu digambarkan dalam kehidupan seorang perempuan Rut yang notabene dari bangsa yang lain. Tuhan bisa menyatakan dirinya yang luar biasa dalam kehidupan berbagai bangsa, dalam berbagai suku. Dia bisa mengekspresikan atribut kehidupan yang luar biasa dalam kehidupan Rut sehingga kita boleh belajar. Rut 1 ayat 16. Tetapi kata Rut kepada mertuanya Naomi yang mendesak dia supaya dia kembali ke orang tuanya, kembali ke bangsanya dan kembali kepada Tuhannya. Ini kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Luar biasa. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Yang ini keren, saudara. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Itulah kesetiaan daripada Rut. Itulah kesetiaan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hidup Rut. Dan Rut itu beriman. Percaya kepada Naomi. Percaya kepada bangsanya Naomi. Dan terlebih lagi percaya kepada Tuhannya Naomi. Dan setahu saya, saudara, Ibrani 11 ayat 6. Tuhan itu rewarder. Dia itu menghargai. Dia itu memberi hadiah kepada orang-orang yang datang kepada dia dengan iman percaya. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman hidup di dalam kita, tidaklah mungkin kita menyenangkan Tuhan. Karena kita datang kepada Allah di dalam iman, mengetahui bahwa dia nyata dan bahwa dia menghargai iman orang-orang yang mencari dia dengan segenap gairah dan kekuatan mereka. Di dalam bahasa King James dikatakan Tuhan itu a rewarder, seorang yang memberikan hadiah. Dan dia berikan hadiah kepada Rut karena kesetiaan Rut kepada Naomi. Nanti kita akan lihat Rut akan punya anak dan ketemu sang penebus. Nomor 2, God is faithful to Naomi. Tuhan itu begitu setia kepada Naomi. Hati Tuhan itu begitu besar. Walaupun hati Naomi itu kecil. Walaupun Naomi itu bitter, pahit, getir. Bahkan ganti nama Naomi menjadi marah. Marah itu artinya bitter, getir. 2 Timotius 2 ayat 13 mengajar saya akan kesetiaan Tuhan. Di situ dikatakan kalau kita faithless, tidak setia, kurang setia. Tetapi Tuhan itu enggak berubah loh. Dia tetap setia. Bahkan dikatakan dia tidak pernah ragu di dalam kesetiaannya. Itu 2 Timotius 2 ayat 13 dalam TPT Translation. Well, saudara, kalau kita tidak setia, memang gak enak hidupnya. Yang tanggung bukan Tuhan, yang tanggung kita sendiri. Kalau kita tidak setia, hidup kita itu menyakiti orang lain. Benar gak? Kita tidak setia kepada ayah, kita menyakiti hidup dia. Dan tidak hanya kita menyakiti hidup dia, kita menyakiti hidup kita sendiri. Naomi adalah contoh orang yang bitter sehingga bahasanya menjadi luka. Akhirnya
ada korban seperti Orpa. Dan saya belajar ya, kalau saja Naomi bisa belajar. Naomi value Tuhan, dia menilai Tuhan itu berdasarkan kebutuhan fisik. Sayang sekali. Padahal Tuhan ingin mengajarkan dia melihat Tuhan itu dengan perspektif dari surga. By the way, jangan anggap remeh perspektif surga, saudara. Perspektif surga itu bisa mengalami manifestasi sehingga juga ada kebutuhan fisik kita yang dicukupi. Kalau kita hanya cari berkat, kita mungkin mendapatkan berkat, tapi itu tok yang kita ketemui. Kita bisa kehilangan sukacita, hanya yang kita uber berkat itu terus. All out, bisa sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kita sadari adalah Tuhanlah yang memberkati hidup kita, kita sadar bahwa kebenaran surga, kebenaran Tuhan, kita mengalami sukacita, kita tenang dalam hidup kita, dan berkat Tuhan dalam fisik, kenyataan, keuangan bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar apa lagi? Naomi itu cenderungnya menghitung masalah dalam hidupnya daripada menghitung berkat-berkat Tuhan. Sayang ya, ini hal yang saya pelajari waktu saya baca kitab Naomi. Baca kitab Rut yang ini kehidupan Naomi. Kalau saudara mau jujur, sepanjang hidup saudara yang 20 tahun, 30, 40, 50, 70 tahun, banyakkan berkatnya atau banyakkan kesusahannya? Setahu saya banyakkan berkatnya daripada kesusahannya. Kapan saudara tidak bisa bangun pagi? Dengan kapan saudara bisa bangun pagi? Kebanyakan saudara bisa bangun. Ya cuman beberapa hari aja sakit. Selebihnya saudara bisa bangun. Saudara bisa hidup udara yang bagus. Saudara bisa menikmati pemandangan alam yang Tuhan berikan. Kita kita maju berikutnya ya. Tuhan selalu memberikan pimpinannya dalam hidup kita. Tuhan selalu mengirim teman, mengirim pemimpin, mengirim gembala, mengirim para penatua, mengirim penasehat, mengirim friendship, dan lain sebagainya untuk memberi counsel kepada kita. Sayangnya waktu itu mereka hidup di zaman hakim-hakim, tidak ada raja. Tetapi saudara, di situ tetap ada Boas, saudara. Ada Boas. Nih, Amsal 11:14 berkata di TPT Translation, orang-orang tersesat tanpa pemimpin yang bijak. Bagian A aja lah kita baca ya. Kalau kita punya pemimpin yang bijak, kalau kita mendengar pemimpin kita, kalau kita mau meminta nasihat, niscaya hidup kita akan lebih baik. Si Orpa menantu yang satu sayang sekali, dia mengambil keputusan untuk kembali ke bangsanya dan itu tidak salah. Kembali ke rumah orang tuanya dan itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah kembali kepada Tuhan-Tuhannya si Orpa. Tadi saya sudah sebut, dia dari keluarga Balak. Dia bisa memutuskan hubungan itu dengan Tuhan, dengan penebus, tapi dia tidak mau. Dan kemudian apa yang terjadi dalam hidupnya? Keluar Goliat, saudara. Dia punya anak, anaknya punya anak lagi, anaknya punya anak, hingga lahirlah Goliat. Orpa lebih memilih untuk menjadi the mother of physical giant, ibu daripada raksasa-raksasa secara fisik. Sedangkan Ruth memilih menjadi the mother, ibunya daripada the spiritual giants, raksasa-raksasa rohani. Dan ini yang paling penting, Tuhan itu begitu setia, dia menyediakan Boas, saudara, untuk Ruth sekaligus untuk Naomi. Boas itu adalah seorang penebus. Boas itu adalah saudara penebus. Apa itu kinsman redeemer? Saudara penebus. Menurut Leviticus, menurut Imamat 25 ayat 47 sampai 55, saudara tidak perlu baca di sini, baca di rumah. Tuhan sudah menyiapkan satu rencana buat bangsa Israel. Tuhan tahu di dalam perjalanan hidup ada orang yang mengambil keputusan yang salah. Sehingga hartanya habis, sehingga keuangannya habis. Sehingga dia menjadi budak bagi orang lain. Bisa saja hal itu terjadi. Tetapi Tuhan tidak ingin mereka ada di posisi tersebut. Mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri karena kesalahan dan kebodohan mereka. Tapi Tuhan sudah siapkan seorang penebus. Yaitu siapa? Yaitu saudara-saudara daripada orang itu. Dan saudara atau relatif daripada orang itu Tuhan berikan hak istimewa sekaligus tanggung jawab untuk menebus saudaranya yang jatuh miskin,
yang telah menjadi budak bagi orang lain. Nah saudara, Boas itu penebus. Jadi di kitab Rut itu sudah ada cerita Tuhan Yesus yang tersembunyi di dalam kitab Rut dalam pribadi sang Boas. Luar biasa ya Tuhan ya. Saya sudah pernah katakan kepada saudara bahwa Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya tentang Tuhan Yesus. Jadi kita perlu gali Tuhan Yesus di dalamnya. Dan ngomong-ngomong saudara, Boas itu gak kemana-mana saudara. Boas itu ada di situ. Jadi mestinya Elimelek dan Naomi tidak perlu pindah ke tanah Moab, ke bangsa asing. Tapi again, Tuhan bisa merubah yang negatif menjadi positif. Sayangnya mereka harus kebentur batu saja. Harus kejeduk terlebih dahulu. Sehingga Elimelek dan Naomi itu nggak perlu buru-buru ke sana. Lagi pula saudara, kan ada Boas. Kalau ada masalah dalam hidup Elimelek dan Naomi atau anak-anak mereka, ada seorang penebus yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Lagi pula Elimelek dan Naomi juga tidak perlu buru-buru ke Moab karena mereka nggak kelaparan banget. Mereka ada berkat. Mereka masih punya duit. Saya bacakan. Rut 1 ayat 20. Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak hal yang pahit kepadaku. Ini waktu Naomi balik ke kampung halamannya, disambut sama orang sekampung. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Berarti Rut punya sesuatu untuk dia bawa ke Moab. Dia bukan orang yang gak punya. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Jadi dia gak perlu buru-buru. Nah saudara, ada satu ayat yang saya senang sekali. Tadi saya bilang Tuhan itu dalam kehidupan, diekspresi dalam kehidupan Rut yang begitu setia kepada Naomi, setia kepada bangsanya Naomi, setia kepada Tuhannya Naomi. Itu adalah simbol, itu adalah shadow, bayangan daripada rencana yang Tuhan yang luar biasa. Tidak hanya Rut setia kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin menunjukkan justru dialah yang terlebih dahulu setia kepada Rut. Dialah yang terlebih dahulu setia kepada hidup saudara dan saya. Bahkan di saat kita tidak setia pun dia tetap setia. Ibrani 8 ayat 10. Karena inilah perjanjian yang suatu hari nanti akan kuadakan dengan orang-orang Israel. Aku akan menanamkan hukum-hukumku di dalam pikiran mereka dan meletakkannya di hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka. Perhatikan ayat ini. Aku akan menjadi Allah mereka. Keren enggak? Kalau Tuhan menjadi Tuhannya kita, siapa yang bisa lawan kita? Mau lo Tuhan menjadi Allahnya kita? Luar biasa. Aku akan menjadi Allah mereka yang setia dan mereka akan menjadi umatku yang setia. Mereka, bangsa Israel, saudara dan saya disebut umatnya Tuhan. Kalau misalnya saudara disebut saudaranya Jokowi, aduh senangnya luar biasa. Kalau saudara disebut saudaranya presiden mana lagi, ratu raja mana, aduh bangganya minta ampun. Jangankan demikian, jabat tangan sama presiden aja nggak ada hubungan saudara, kita sudah taruh gambarnya, picture-nya di ruang kerja kita karena ada harga diri kita naik saudara. Tetapi Tuhan berkata, engkau adalah umatku. Berarti Tuhan bela dengan luar biasa. Kitab Rut adalah cerita kitab kesetiaan. Kesetiaan Rut kepada Naomi, kesetiaan Rut kepada Tuhan khususnya. Dan itu adalah bayangan di mana Tuhan sudah mengirimkan Boas, yaitu Tuhan Yesus yang mengatakan, aku setia kepadamu. Aku memiliki ikatan perjanjian denganmu. Kitab perjanjian lamanya sudah luar biasa ya, apalagi perjanjian baru. Aku adalah Allahmu. Aku menjadi Allah kamu. Kamu menjadi umatku. Saya tutup dengan cerita the true story seorang dokter bernama Catherine Butler. Dia punya hati seperti hatinya Tuhan. Satu hari ada seorang pemuda yang rusak hidupnya, masuk dalam narkoba, dalam gangster, nakal, udah tidak diakui anak sama mamanya nggak mau ketemu sama dia. Kemudian satu hari dalam sebuah perkelahian, anak ini kena jantungnya, ketusuk jantungnya, stab in the heart. Dan anak ini dalam kondisi sangat berbahaya, hampir meninggal. Cerita panjang saya perpendek,
Dr. Catherine Butler memiliki kesempatan untuk mengoperasi orang ini, melayani anak ini dengan beberapa fase yang sangat-sangat kritis. Kalau terlambat beberapa menit atau beberapa detik saja anak ini sudah mestinya mati. Tapi akhirnya dia bisa hidup kembali karena pertolongan daripada Dr. Catherine Butler bersama dengan stafnya. Dan di tengah dalam proses restorasi pemulihan kesehatannya, dokter ini telepon mama daripada anak ini nggak diangkat sama sekali. Kemudian telepon antinya angkat. Antinya bilang cerita, ya mamanya udah nggak mau ketemu sama dia, kamu tahu apa yang terjadi sama anak ini. Disitulah Dr. Catherine baru sadar siapa anak ini sebenarnya. Tetapi walaupun demikian, dokter ini terus melakukan yang terbaik buat anak ini. Dan cerita ini bagus sekali, terjadi dari tragedi menjadi transformasi, di mana Dr. Catherine tidak hanya kemudian berhasil menyelamatkan anak ini dengan kuasa Tuhan Yesus. Dr. Catherine memulihkan hubungan anak ini dengan mamanya. Luar biasa. Dan kemudian setelah sembuh total, anak ini datang menemui Dr. Catherine. Dia bilang, aku ingin menjadi seorang perawat. Tujuannya adalah menolong orang lain. Dia tersentuh hidupnya karena pelayanan daripada Dr. Catherine. Di situ saya bisa melihat Tuhan memakai Dr. Catherine merubah tragedi yang terjadi dalam hidup anak muda ini. Mengalami transformasi yang luar biasa. Dan saya percaya anak ini akan dipakai Tuhan melakukan transformasi buat orang lain. Luar biasa. Semuanya ini karena ada Boas, simbol daripada Tuhan Yesus. Ada sang penebus yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Dan penebus itu tidak kemana-mana saudara. Dia ada di situ di zamannya Elimelek dan Naomi. Dan dia sekarang ada di dalam hati saudara dan saya untuk selama-lamanya. Untuk itu Tuhan, aku mengucap syukur untuk firman-Mu yang luar biasa. Tuhan, aku berdoa biar kami semua semakin dibukakan bahwa Tuhan itu menyertai kami. Bahwa Tuhan itu bagi kami. Bahkan Tuhan hidup di dalam hidup kami. Tidak ada tragedi, kesusahan dalam hidup kami yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan lewat tangan Tuhan, Sang Penebus, tragedi dirubah menjadi transformasi, menjadi tata, menjadi terang, menjadi treasure, menjadi harta karun yang luar biasa. Kami percaya firman-Mu yang luar biasa dan kami ucapkan syukur kepada penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Pemirsa, pendengar yang setia, saudara tahu dari cerita tadi, ada penebus yang sedia menolong saudara dan saya. Dia sanggup, dia penuh dengan segala apa yang ada. Mau sebut you name it, apa aja dia punya saudara. Tapi yang paling penting dia ingin menebus hati saudara, menebus jiwa saudara. Supaya saudara bisa ke surga bersama dengan dia, hidup kekal untuk selama-lamanya. Maukah saudara percaya? Kalau saudara mau ikutin doa saya, katakan Tuhan Yesus, ya katakan Tuhan Yesus. Hari ini aku membuka hatiku, aku terima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai penebus hidupku. Mengampuni semua dosa-dosa dan pelanggaranku. Jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Kalau saudara sudah doa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Berkat Bapa di surga menyertai hidup saudara. Berkat putra Tuhan, putra Bapa Tuhan Yesus Kristus dengan anugerah yang berlimpah, melimpah dalam hidup saudara dan saya. Dan Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita senantiasa memimpin hidup kita untuk selama-lamanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, sampai ketemu di khotbah yang berikut. Amin.